Mentari pagi baru saja mengintip dari balik pegunungan ketika sebuah bus antar kota bernama Sumber Rahayu melaju pelan keluar dari garasi. Di balik kemudinya duduk seorang perempuan muda berwajah lembut namun bermental baja, Raras Wulandari. Rambut hitamnya tersanggul sederhana, matanya tajam menatap jalanan seakan membaca setiap tikungan nasib yang akan datang. Di terminal-terminal besar, dia sudah menjadi bahan bisik-bisik, itu sopir cantik dari Jawa, tapi jangan macam-macam, katanya punya ilmu sakti. Suara mesin bus menggerung pelan, seolah tunduk pada kendali tangan Raras yang halus namun tegas. Di kursi belakang, keneknya, bagus, masih muda dan bersemangat, menyusun kardus-kardus titipan penumpang sambil bersiul. Namun wajah Raras tetap serius. Bukan karena lelah, melainkan karena pikirannya tak tenang. Beberapa hari terakhir, para preman terminal Rajawali mulai menampakkan taringnya lagi, memalak sopir, merusak bus yang menolak setor, bahkan mengancam penumpang. Raras tahu, sebagai satu-satunya sopir perempuan di rute Surabaya-Padang, dirinya selalu jadi sasaran empuk. Tapi bukan itu yang membuatnya waspada. Ia merasa, ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar pemalakan. Setiap malam, ia bermimpi tentang bayangan hitam yang menertawakannya dari kejauhan. Mbah Tirta, guru spiritualnya dulu, pernah bilang, ajianmu akan diuji bukan oleh manusia biasa, tapi oleh kegelapan yang menyaru dalam wujud manusia. Bus mulai masuk ke jalan utama. Di pinggir jalan, ibu-ibu melambai, anak-anak berseragam sekolah menunggu tumpangan. Raras menghentikan busnya, membukakan pintu dengan senyum yang menenangkan. Tapi di balik senyuman itu, dadanya berdegup. Ia bisa merasakan hawa dingin menusuk dari arah barat, arah terminal Rajawali. "Bu Raras," kata Bagus pelan sambil duduk di kursi kenek, "tadi malam aku dengar, si Jaka Serigala balik lagi. Katanya dia nyari sopir yang pernah nolak bayar jatah." "Bu Raras, itu panjenengan, kan?" Raras hanya tersenyum, tapi senyumnya seperti bilah keris yang mengkilat dalam gelap. "Kalau dia yang cari aku, berarti waktunya sudah dekat," bisiknya dalam hati. Di balik jaket sopirnya, Raras menyentuh seutas benang merah yang membalut pergelangan tangannya, penanda ajian yang diwariskan turun-temurun dari garis darah leluhurnya di lereng Gunung Lawu. Benang itu tampak rapuh, namun di dalamnya tersimpan kekuatan yang mampu menahan angin ribut dan membungkam ular berbisa. "Jangan gentar," suara Mbah Tirta terngiang dalam ingatannya. "Jalanmu panjang, Raras. Tapi kau tak sendiri, leluhurmu menjagamu." Bus terus melaju, melewati sawah, jembatan tua, dan kota-kota kecil. Tapi bayang-bayang gelap terminal Rajawali sudah menunggunya di ujung lintasan. Di sana, bukan hanya nyali dan keahlian mengemudi yang dibutuhkan, tapi juga keberanian melawan sistem rusak yang bersembunyi di balik seragam dan senyuman palsu. Raras menggenggam setir lebih kuat. "Aku tak lahir untuk tunduk," ucapnya lirih. Hari itu, bus Sumber Rahayu menuju terminal Rajawali bukan sekadar membawa penumpang. Ia membawa api perlawanan, yang menyala dalam dada seorang perempuan Jawa, cantik, tangguh, dan siap menantang kegelapan. Terminal Rajawali berdiri megah namun suram di tengah kota kecil yang padat dan riuh. Cat dindingnya mengelupas, dan bau keringat bercampur asap knalpot menggantung di udara seperti kabut tipis yang tak pernah sirna. Setiap sudut terminal seperti menyimpan rahasia pemalakan, pemukulan, bahkan kadang kehilangan yang tak pernah dilaporkan. Disinilah bus Sumber Rahayu harus berhenti, dan disinilah Raras Wulandari akan berhadapan dengan bayangan paling kelam dari jalan hidupnya. Bus perlahan merapat ke jalur 3, jalur paling benci oleh para sopir karena selalu diawasi ketat oleh kaki tangan Jaka Serigala, preman kejam. Yang dikenal bisa membuat orang lumpuh hanya dengan satu pukulan. Belum juga roda berhenti sempurna, 3 orang berbadan besar sudah berdiri di depan pintu. Bagus, si kenek, menegang. "Bu, itu mereka," gumamnya sambil menggenggam kunci roda di balik celana. Raras menarik rem tangan, mematikan mesin, lalu berdiri. Ia membuka pintu tanpa rasa takut. Salah satu preman, si bertubuh tambun dengan tato di leher, melongok ke dalam. "Bu sopir," katanya dengan senyum licik, "ada biaya keamanan buat hari ini. 50.000, atau..." Ia menoleh ke belakang. "Bus cantik ini bisa, kenapa-kenapa." Semua penumpang diam, ketegangan mengental. Raras melangkah turun, mata menatap lurus, langkah ringan tapi mantap. "Ini terminal umum, Mas. Saya bayar retribusi resmi, bukan retribusi preman." Suaranya tenang,
tapi cukup keras untuk membuat orang-orang sekitar menoleh. Si Tambun mencibir, "Jangan sok suci, Mbak. Semua orang di sini tahu, kalau mau aman, harus ikut aturan Jaka." Mendengar nama itu, Raras tersenyum tipis. "Kalau Jaka serigala itu jantan, suruh dia temui aku langsung. Bukan kirim anjing." Si preman tersentak, wajahnya merah padam. Tapi sebelum ia sempat bergerak, Bagus sudah turun dan berdiri di samping Raras, siap membantu. Suasana memanas, namun belum meledak. Tiba-tiba, suara tepukan tangan terdengar dari arah belakang. Semua menoleh. Seorang pria tinggi, berjaket kulit dan rambut klimis, melangkah santai ke arah mereka. Sorot matanya tajam, senyumannya menyeringai seperti binatang buas. Dialah Jaka Serigala. Akhirnya, sopir cantik itu datang juga. "Sudah lama aku tunggu kamu, Raras Wulandari," katanya, nada suaranya seperti bisikan maut. Raras menatap pria itu lurus. Ada aura gelap menyelubungi tubuh Jaka, aura yang tak dimiliki manusia biasa. Jantungnya berdetak lebih kencang, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya mengenali energi hitam. "Kau bukan hanya preman," ucap Raras pelan. "Kau juga pemilik ajian, yang kotor." Jaka tertawa, keras dan panjang, menggema di tengah terminal yang kini sunyi senyap. "Dan kau, akan aku hancurkan di sini." Angin tiba-tiba berembus aneh, membawa hawa dingin meskipun matahari masih tinggi di langit. Raras berdiri tegak, namun jantungnya bergetar. Aura hitam di tubuh Jaka Serigala membuat tubuhnya merinding. Ia tahu benar tanda-tanda itu, getar ajian gelap, ajian yang meminum darah dan dendam. Sejenak, waktu seperti berhenti. Para penumpang diam, preman-preman Jaka menahan napas. Semua menunggu ledakan pertama, tapi Raras tidak bergerak. Ia menatap Jaka, lalu perlahan mundur satu langkah. "Bukan di sini," katanya. "Aku tidak akan mencampur darah dan debu terminal ini dengan kutukan. Jika kau ingin perang, aku akan menyiapkan medan yang pantas." Jaka tertawa nyaring. "Kau sopir bas atau dalang pewayangan? Perempuan sepertimu mestinya belajar tunduk, bukan menantang." Kata-kata itu menusuk, tapi Raras tak bereaksi. Ia hanya berbalik, naik ke dalam bas, dan menutup pintu. Bas Sumber Rahayu kembali melaju, meninggalkan terminal dengan sunyi menyesakkan. Bagus duduk di samping Raras, menatapnya dengan bingung dan kagum. "Bu, panjenengan gak takut?" "Iya." Raras diam sejenak, lalu menjawab, "Takut, Bagus. Tapi lebih takut kalau kita diam dan terus diinjak." Sambil menyetir, matanya menatap lurus ke depan, namun pikirannya menembus jauh ke masa lalu, ke tempat di mana semua ini bermula. Raras kecil hidup di kaki Gunung Lawu bersama kakeknya, Mbah Tirta, seorang pertapa tua penjaga pusaka leluhur. Sejak kecil ia dididik dalam laku tapa, semedi, dan penguasaan diri. Ajian pertama yang ia pelajari adalah Wisa Pralambang, ajian pelindung yang bisa meredam serangan lawan dan menyingkap niat jahat bahkan sebelum diucapkan. Tapi Mbah Tirta pernah memperingatkan, "Jangan gunakan aji-ajimu untuk kesombongan. Ilmu hanya sekuat ketulusan niatmu." Kenangan itu membuat dada Raras bergetar. Ia masih ingat malam terakhir bersama sang kakek, saat tubuh Mbah Tirta memudar di hadapannya setelah menyelesaikan wungon terakhir. "Raras, waktumu akan datang. Musuhmu bukan manusia, tapi bayangan dalam wujud manusia. Jangan lari, hadapi." Lalu sang guru lenyap dalam cahaya yang hangat dan menusuk kalbu. Sejak saat itu, Raras tak lagi menjadi gadis biasa. Ia menjadi penjaga warisan leluhur, meski di balik kemudi bas. Bas melintas di jalanan berbukit, dan angin pegunungan kembali menyapa. Di kaca spion, Raras menatap wajahnya sendiri. Wajah yang dulu penuh luka dan air mata, kini menyimpan tekad baja. Ia tahu, pertarungan melawan Jaka Serigala bukan sekadar pertarungan antara sopir dan preman. Ini adalah benturan dua kekuatan, ajian kebenaran melawan ajian kegelapan. Dan medan tempurnya adalah jalan-jalan yang biasa ia lalui, tempat rakyat kecil mencari penghidupan. Saat Bas menepi di warung kecil untuk istirahat, Raras masuk ke musola belakang, duduk bersila dan mulai membaca doa dalam hati. Ia menggenggam benang merah di tangannya, lalu menggumamkan mantra tua yang dulu diajarkan Mbah Tirta. Cahaya samar keluar dari tangannya, hangat dan murni. "Kekuatanku bukan dari kebencian," bisiknya, "tapi dari harapan orang-orang yang ingin hidup tanpa ketakutan." Perang belum dimulai, tapi jiwa Raras telah siap, dan ajian warisan leluhur kini mulai terbangun, pelan, pasti, dan penuh nyala.
Malam mulai turun di perbatasan Jawa Tengah, ketika Bas Sumber Rahayu menepi di sebuah rest area sunyi. Cahaya lampu bohlam tua menggantung lemah di atas warung kopi, menciptakan bayangan panjang yang berayun pelan. Raras duduk sendirian di kursi bambu, secangkir kopi hitam di tangan. Ia diam, merenung, tapi telinganya siaga. Angin malam membawa bisikan-bisikan aneh, seperti suara langkah yang tak tampak, dan embusan bau amis darah. Bagus sedang tertidur di dalam bas, kelelahan setelah menempuh rute panjang. Tapi Raras belum bisa memejamkan mata. Insting batinnya, hasil dari ajian Wisa Pralambang, bergetar keras. Ada niat jahat yang mengintai, tak jauh dari tempatnya duduk. Dan benar saja, tak lama kemudian, seorang pria bertubuh kurus datang dengan langkah ragu. Wajahnya pucat, dan matanya penuh ketakutan. Ia memberikan sebuah amplop kecil kepada Raras tanpa berkata apa-apa, lalu berlari masuk ke kegelapan. Raras membuka amplop itu. Di dalamnya hanya selembar kertas kumal, dengan tulisan tangan kasar, 3 hari lagi. Kau akan lenyap dari jalanan ini. Jaka serigala tidak suka ditantang. Di bawahnya tertera simbol aneh, kepala serigala dengan mata merah, lambang kekuasaan Jaka. Raras mengepalkan kertas itu, lalu membakarnya dengan nyala korek. Api kecil menari di tangannya, memantulkan tekad yang tak bisa dipadamkan oleh ancaman. Ia tahu ini bukan gertakan kosong. Jaka serigala bukan sekadar preman pasar. Dulu ia adalah murid dari seorang dukun ajian hitam di pesisir selatan, sebelum membelot dan menggunakan ilmunya untuk menguasai terminal-terminal lintas kota. Banyak sopir hilang, dipukuli, bahkan busnya terbakar hanya karena menolak bayar jatah. Dan kini, Raras telah memaksa Jaka untuk menaruhnya di daftar paling atas. Tapi Raras bukan perempuan yang mudah tunduk. Ia menutup matanya, menarik napas panjang, dan mulai merapal mantra. Suara lirihnya menyatu dengan angin malam, memanggil energi leluhur dari dalam raganya. Tubuhnya mulai berpendar hangat, dan siluet seorang perempuan tua, roh dari garis darahnya, muncul dalam bayangan. Kau harus memurnikan ajianmu, Nduk, bisik suara itu. Karena Jaka bukan hanya membawa kekerasan, ia membawa dendam yang diwariskan. Keesokan paginya, terminal-terminal kecil sudah mulai ramai dengan gosip. Sopir cantik itu bakal dilenyapkan Jaka. Katanya udah dikirimi ancaman. Tapi saat Bas Sumber Rahayu kembali muncul di lintasan, dengan suara klakson khasnya dan bendera kecil di kaca depan bertuliskan, berani karena benar, semua mulut terdiam. Raras mengemudi tanpa rasa gentar, menatap jalan seperti medan perang yang harus ditaklukkan. Di terminal Raja Wali, Jaka serigala duduk di ruangan sempit penuh asap rokok. Ia memandangi potret Raras yang dipasang di dinding, disilang dengan tinta merah. Perempuan ini, terlalu berani, gumamnya. Tapi aku akan ajarkan, bahwa keberanian bisa dihancurkan. Di tangannya tergenggam sebuah pusaka kecil, taring serigala yang diritualkan. Ia siap, dan peringatan sudah dikirim. Yang tersisa kini hanyalah eksekusi. Tapi di luar sana, di balik kaca bas yang berdebu, Raras telah mengunci niat. Ia tak sedang mencari kemenangan untuk dirinya sendiri. Ia sedang melindungi hak hidup semua sopir kecil, para penumpang miskin, dan rakyat yang selalu jadi korban sistem yang diam. Dalam hatinya, ia berbisik, Jaka boleh menguasai terminal, tapi dia tak akan pernah bisa menundukkan jalanan ini. Jalan ini milik rakyat. Pagi itu, langit mendung menyelimuti kota perbatasan. Bas Sumber Rahayu sudah penuh dengan penumpang dari berbagai latar belakang, ibu-ibu pedagang sayur, anak muda perantau, hingga seorang nenek renta yang duduk tepat di belakang Raras. Semuanya tampak biasa, kecuali satu, seorang pria bertubuh kekar, bermata tajam, duduk diam di bangku belakang sambil memeluk tas hitam yang tak pernah ia lepas. Raras sempat mencuri pandang lewat kaca spion. Hatinya tak nyaman. Beberapa kilometer setelah meninggalkan terminal, suasana berubah mencekam. Pria misterius itu berdiri, mengangkat tasnya, dan berteriak lantang, semua diam. Kalau mau selamat, duduk dan tunduk. Ia mengeluarkan sesuatu dari tas, sebuah pistol rakitan dan pisau besar. Penumpang menjerit, anak-anak menangis. Bagus, yang hendak maju, langsung diacungkan senjata. Jangan coba CROBA. Raras tak panik, justru matanya menatap pria itu dengan tenang. Dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar perampokan. Ini adalah peringatan kedua dari Jaka Serigala, yang kini mengincar bukan hanya dirinya, tapi nyawa orang-orang tak bersalah. Dengan suara tenang,
Raras berkata, "Kau bukan perampok. Kau dikirim seseorang, bukan?" Pria itu terdiam sejenak, terlihat terguncang karena ditebak begitu tepat. Tapi lalu ia mengangkat pistol dan menjerit, "Jangan sok tahu, perempuan." Dalam detik-detik menegangkan itu, Raras mulai merapal mantra dalam hati. Ia aktifkan ajian Tirta Kinasi, ilmu halimun warisan Mbah Tirta yang mampu mengaburkan keberadaan sejenak. Dengan kecepatan yang tak terlihat mata biasa, tubuhnya lenyap dari kursi kemudi. Penumpang membelalak. Si pria bingung, celingukan. "Mana dia?" teriaknya. Tiba-tiba, dari belakang, tangan Raras menghantam urat lehernya, tepat di titik lumpuh tubuh. Pria itu roboh seperti pohon tumbang. Suasana dalam bas hening. Tangis berubah menjadi decak kagum. Penumpang tak habis pikir bagaimana sopir cantik itu bisa bertindak secepat kilat. Raras kembali ke tempat duduknya, menyalakan mesin, dan berkata datar, "Maaf atas gangguannya. Kita lanjutkan perjalanan." Beberapa penumpang menunduk, menangis dalam diam, bukan karena takut, tapi karena tersentuh. Ada harapan dalam diri mereka, bahwa masih ada orang yang berani berdiri di tengah ketakutan. Setelah menyerahkan pria itu ke kantor polisi terdekat, Bagus bertanya dengan nada pelan, "Ibu yakin, ini ulah Jaka?" Raras menatap ke depan, rahangnya mengeras. Orang biasa tak mungkin tahu rute kita dengan detail. Dan yang lebih aneh, mata pria itu saat menjatuhkan ancaman, sama seperti mata Jaka. Mata yang kosong tapi haus darah. Kejadian itu menyebar cepat. Foto dan video penumpang viral di media sosial, sopir cantik selamatkan penumpang dari perampok. Tapi di balik popularitas mendadak itu, bayangan kelam makin mendekat. Di markasnya, Jaka Serigala menatap layar ponselnya sambil menggertakkan gigi. "Dia bukan sopir biasa, dia pewaris ajian. Tapi aku juga punya warisan. Dan aku akan tunjukkan, siapa yang lebih layak menguasai jalan." Raras tahu, gelombang pertama sudah datang. Dan ombak berikutnya pasti lebih besar. Tapi ia tidak akan mundur. Karena kini, bukan hanya hidupnya yang dipertaruhkan, tapi keselamatan penumpang, jiwa-jiwa kecil yang selalu dibungkam oleh ketakutan. Dan bagi Raras, tak ada ajian yang lebih sakti dari niat untuk melindungi yang lemah. Di sebuah padepokan tua yang tersembunyi di balik hutan pesisir selatan, seorang lelaki tua bermata buta duduk bersila dikelilingi asap kemenyan. Ia adalah Ki Jitraningrat, mantan guru Jaka Serigala. Di hadapannya, asap dari bokor dupa berubah bentuk menjadi wajah Raras. Ki Jitraningrat mendesis pelan, "Itu dia, perempuan yang membawa cahaya leluhur. Lawanmu bukan sekadar perempuan, Jaka. Ia pelita dalam gelapmu." Tapi Jaka hanya terkekeh, berdiri tegak di belakang gurunya. "Justru itu, Ki, aku ingin memadamkannya." Jaka Serigala bukanlah preman biasa. Masa kecilnya hancur karena ayahnya dibakar hidup-hidup oleh massa saat dicurigai sebagai pencuri kerbau. Ibunya mati diperkosa dan dibuang ke sungai. Dendam mengerak di dadanya. Di usia 12 tahun, ia ditemukan Ki Jitraningrat, seorang pertapa ilmu hitam yang mencari murid untuk mewarisi ajian Serigala Hitam, sebuah ajian yang tumbuh dari penderitaan dan kemarahan. Jaka menyambutnya tanpa ragu. Ia tak ingin lagi menjadi korban. Ajian Serigala Hitam bukan hanya membuat Jaka kebal terhadap senjata tajam dan racun, tapi juga memberinya kemampuan membaca ketakutan. Ia bisa mencium rasa gentar dari jarak jauh, dan semakin besar ketakutan lawannya, semakin kuat ajiannya. Tapi ajian itu juga menuntut tumbal. Setiap kali Jaka ingin memperkuat ilmunya, ia harus mengorbankan satu nyawa tak berdosa. Dan kini, untuk menghadapi Raras, ia butuh lebih dari satu tumbal. Di sisi lain, Raras mulai menyadari bahwa benturan ini bukan sekadar soal penguasa terminal. Di dalam dirinya, ajian leluhur mulai bergolak, seolah menyadari bahwa kekuatan Jaka bukan kekuatan biasa. Ia kembali ke desa lereng Lawu, ke petilasan Mbah Tirta yang dulu jadi tempat semedinya. Di sana, ia duduk bersila di bawah pohon trembesi tua, membaca mantra warisan, memanggil roh-roh leluhur untuk membantunya menyingkap rahasia musuhnya. Malam itu, dalam mimpi, Mbah Tirta muncul dengan wajah serius. "Jaka bukan hanya lawanmu, ia adalah bayangan dari dirimu sendiri. Jika kau kehilangan kasih dalam ajianmu, kau bisa menjadi seperti dia." Raras terbangun dengan peluh dingin. Ia sadar, ajian, sekuat apapun, tanpa kasih dan welas asih, akan berbalik menjadi kutukan. Dan itulah kelemahan Jaka, ia tumbuh dari luka, tapi tak pernah belajar menyembuhkan.
Sementara itu, di Terminal Raja Wali, kehadiran Jaka semakin brutal. Ia menyiksa dua sopir muda yang berani membela Raras. Salah satunya dibuat lumpuh. Kalian pikir perempuan itu bisa selamatkan kalian? Lihat saja nanti. Jalan ini milik darah, bukan doa. Orang-orang mulai diam, takut, dan menjauh dari Raras. Bahkan pemilik Pobas lain mendesak Raras berhenti demi keselamatan. Tapi Raras tidak gentar. Di tengah sunyinya terminal malam itu, ia menuliskan sebuah kalimat besar di kaca belakang busnya dengan cat putih, "Selama aku masih hidup, kalian tak sendiri." Kalimat itu tersebar ke media sosial, menjadi seruan perlawanan. Raras tahu, pertarungan ini sudah jauh dari pribadi, ini perang nilai, antara ketakutan dan keberanian, antara dendam dan cinta. Dan di langit yang mendung itu, dua kekuatan sedang bangkit, yang satu tumbuh dari cahaya leluhur, satunya lagi dari bara amarah masa lalu. Takdir mereka akan bertabrakan di jalan yang sama, dan hanya satu yang akan tetap berdiri di ujungnya. Langit sore mulai merah darah saat bas Sumber Rahayu melintasi jalur tikungan maut di antara tebing curam dan jurang dalam. Jalur itu terkenal angker, apalagi saat mendung bergelayut pekat seperti hari itu. Raras merasakan firasat buruk sejak beberapa kilometer sebelumnya. Angin berhembus lebih dingin, suara mesin mendadak berat, dan burung-burung tak terlihat beterbangan. Ia tahu, ini bukan alam biasa. Ini medan peringatan. Di tikungan ketiga, tiba-tiba jalanan tertutup oleh sebuah truk tua yang melintang tanpa sopir. Raras segera injak rem, suara decitan ban menghentak membelah keheningan. Penumpang berteriak, "Bagus berlari ke depan, ada yang sengaja pasang ini." Dan benar saja, dari balik semak dan batu besar, muncul 5 pria bertubuh kekar mengenakan jaket hitam, salah satunya membawa parang berlumur minyak. Di belakang mereka, berdiri sosok berjubah abu-abu dengan mata merah menyala, Jaka Serigala. Jaka tersenyum dingin, "Raras, akhirnya kita bertemu bukan lewat kata, tapi lewat luka." Ia menepuk dada, lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika, tanah bergetar. Dari balik kabut muncul bayangan serigala hitam besar yang mengaum membelah langit. Para penumpang menjerit dan tiarap. Bas seakan bergetar karena tekanan aura hitam yang menyelimuti sekitar. Raras turun perlahan, langkahnya mantap meski rambutnya tertiup angin deras. "Jika ini yang kau mau, aku takkan lari." Raras merapal mantra ajian Pancanala, ajian leluhur pengendali unsur angin dan cahaya. Udara di sekitarnya berputar cepat, menciptakan pusaran kecil yang menahan tekanan energi dari serigala gaib. Saat serigala hitam melompat ke arahnya, Raras menangkis dengan telapak tangan bersinar putih. Tubrukan terjadi, udara meledak dan debu berhamburan. Dua ajian besar pertama kali saling hantam di hadapan puluhan saksi yang gemetar. Jaka terkejut, matanya melebar. "Kau sudah membangkitkan inti ajianmu, lebih cepat dari dugaanku." Tapi ia tak berhenti. Ia menyerang dengan pisau pusaka bertaring serigala, mengayun ke arah perut Raras. Raras menangkis dengan lengan bercahaya, tapi goresan kecil muncul, ajian Jaka mampu melukai. Ia mundur beberapa langkah, darah menetes dari luka, tapi matanya tetap tajam. "Aku tak bertarung untuk mengalahkanmu, Jaka. Aku bertarung agar tak ada yang ditindas sepertimu dulu." Pernyataan itu mengguncang Jaka sejenak. Ia mematung, dan untuk sesaat, hanya sesaat, matanya tak sekeras batu. Tapi kemudian ia meraung keras, "Jangan kau belas kasihkan aku." Aura hitamnya kembali membuncah, menghentak ke arah Raras. Tapi sebelum energi itu sampai, sebuah suara dari dalam bas berteriak, "Bu Raras, awas!" Seorang anak kecil penumpang melompat keluar dan menarik tangan Raras. Serangan Jaka meleset, energinya justru menghantam tebing, menciptakan longsoran kecil. Saat batu-batu berjatuhan, Raras mengambil kesempatan untuk menarik si anak dan berlindung di balik roda bas. Ia menatap Jaka yang berdiri di atas batu, dikelilingi aura hitam. Jaka mengangkat tangan, ingin menyerang lagi, tapi kabut tiba-tiba turun tebal menutup jarak. Raras tahu, alam telah ikut turun tangan menghentikan pertarungan hari itu. Pertarungan pertama mereka belum selesai, tapi jalan menuju bentrokan besar telah terbuka. Kabut belum sepenuhnya menghilang ketika Raras memutar balik busnya dan perlahan menuruni jalur curam. Di dalam bas, penumpang masih terdiam dalam trauma. Beberapa memeluk anaknya, yang lain hanya menunduk tak sanggup berkata. Bagus duduk di sebelah Raras, melihat tangan sopir itu gemetar menahan luka. Darah masih menetes dari lengan kirinya, tapi
Raras tetap menggenggam setir dengan kuat. Kita harus sampai ke pos terdekat, katanya pelan, menahan rasa perih yang mulai merambat hingga ke pundak. Di pos perhentian kecil milik Departemen Perhubungan, Raras akhirnya mendapat perawatan dari petugas medis sederhana. Luka di lengannya bukan luka biasa, dagingnya menghitam di tepi, seperti dibakar dari dalam. Ini, semacam racun ajian, kata seorang petugas tua yang mengenali ciri-cirinya. Raras hanya mengangguk. Ia tahu, Jaka sudah memperkuat ajiannya dengan ilmu terlarang. Yang ia rasakan bukan sekadar sakit fisik, melainkan tekanan batin yang mengoyak kekuatan spiritualnya dari dalam. Malam harinya, Raras tidur tak nyenyak. Dalam mimpinya, ia melihat seorang gadis kecil menangis di pinggir jalan, sendirian, mengenakan seragam SD yang penuh darah. Gadis itu menatap Raras dan berkata, "Jika ibu kalah, aku tidak akan selamat." Raras terbangun dengan peluh dingin. Ia sadar, pertempuran melawan Jaka bukan hanya tentang dirinya. Jaka sedang menebar rasa takut sebagai kekuatan. Dan jika dibiarkan, rasa takut itu akan menyebar ke seluruh sopir, penumpang, hingga rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada jalur transportasi itu. Keesokan harinya, Raras mendatangi sebuah pesantren tua di lereng Gunung Lawu, tempat ia dulu sempat menimba ajian suci. Di sana, ia menemui Nyai Cempaka, seorang guru perempuan yang dihormati karena ilmunya yang mampu menyucikan racun batin. Raras bersimpuh dan berkata, "Aku sudah tak hanya membawa beban diriku. Aku membawa rasa takut banyak orang. Ajari aku, Nyai, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menyembuhkan luka jalan ini." Nyai Cempaka menatap dalam, lalu mengangguk. "Kau sudah siap, bukan untuk bertarung, tapi untuk menjadi cahaya." Sementara itu, di sisi lain kota, Jaka Serigala berkumpul bersama para preman dari berbagai daerah. Ia membentuk sebuah aliansi baru bernama Pagar Hitam Terminal, organisasi bayangan yang akan menguasai semua terminal, jalur angkutan, dan pos logistik di sepanjang Jawa. "Tak ada tempat aman bagi siapapun yang melawan," katanya dingin. "Raras harus dihancurkan, bukan hanya tubuhnya, tapi keyakinan orang-orang padanya. Kita buat dia terlihat sebagai ancaman, bukan pahlawan." Isu mulai disebarkan, bahwa Raras memiliki ilmu terlarang, bahwa ia membawa celaka, bahwa kehadirannya justru memicu kekacauan. Beberapa penumpang mulai ragu naik bas Sumber Rahayu. Media sosial dibanjiri video yang dimanipulasi, seolah-olah Raras menghancurkan jalan dan membahayakan penumpang. Raras tak membalas. Ia tahu, kekuatan sejati tak perlu membela diri dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Dan di malam yang tenang itu, saat semua orang mulai tidur dalam gelisah, Raras berdiri di depan busnya yang terparkir di terminal kecil. Ia menyentuh kaca depan, lalu merapalkan doa. Di balik luka, rasa lelah, dan bayang kematian, ia tetap tegak. Karena ia tahu, jika ia runtuh, maka jalanan akan dikuasai kegelapan. Dan itu, tidak akan ia biarkan. Pagi itu, terminal-terminal di sepanjang jalur selatan Pulau Jawa mendadak berubah. Spanduk bertuliskan, "Pagar Hitam, untuk keamanan sopir," terbentang di banyak sudut. Preman-preman Jaka Serigala, kini berseragam hitam dan membawa radio HT, berlagak seperti petugas resmi. Mereka menyambut setiap bas yang datang dengan senyum penuh ancaman. "Kami hanya menjaga ketertiban," kata salah satu preman saat ditanya, tapi mata dan genggamannya pada besi panjang di tangan mengisyaratkan hal sebaliknya. Raras melihat semua ini dari kejauhan, berdiri di balik kaca busnya yang mulai ditinggalkan penumpang. Banyak yang mulai takut, banyak pula yang ragu. "Bu, katanya ibu bawa petaka, kami nggak berani ikut," ujar seorang ibu muda yang membatalkan keberangkatan. Raras hanya menatapnya dengan senyum. Lelah, ia tidak menyalahkan mereka. Tak mudah berdiri dalam badai fitnah, apalagi saat yang menyerang punya kekuatan dan pengaruh sebesar Jaka. Di balik terminal, Bagus dan dua sopir muda sedang berkumpul membahas situasi. "Kita makin terjepit. Kalau semua terminal sudah dikuasai, kita bisa disabotase di tengah jalan," kata Bagus. Tapi yang mengejutkan, salah satu sopir muda, Darto, tiba-tiba berkata pelan, "Atau kita bisa berdamai saja dengan Jaka. Toh dia nggak ganggu kalau kita ikut aturan dia." Suasana hening. Tatapan Bagus menegang. "Kau sadar apa yang kau katakan?" Pengkhianatan kecil itu menyebar lebih cepat dari kabar kemenangan. Beberapa sopir lain mulai menunjukkan keraguan.
Bahkan ada yang diam-diam mulai membayar uang keamanan pada anak buah Jaka agar tidak diganggu. Raras tahu, saat rasa takut menguasai, keyakinan bisa roboh bahkan dari orang-orang terdekat. Namun ia tidak memaksa, ia hanya berkata pada yang tersisa, siapa yang tetap ingin jalan ini bersih, tetaplah bersamaku. Sisanya, aku doakan tetap selamat. Di sisi lain, Jaka Serigala merayakan kemenangannya sementara waktu. Ia duduk di gudang tua yang dijadikan markas, dikelilingi para anak buah dari berbagai kota, Bekasi, Cirebon, Cilacap, hingga Lumajang. Kita tak butuh kekerasan, cukup tanamkan rasa takut. Ketika mereka merasa tidak punya pilihan, maka merekalah yang akan datang kepada kita, katanya. Seseorang menyodorkan daftar nama Pobas yang telah tunduk. Satu nama dicoret besar-besar, Sumber Rahayu, Raras. Malam itu, Bagus mendatangi Raras diam-diam. Ia membawa kabar bahwa Darto memberikan informasi jadwal perjalanan Raras ke orang Jaka. Bu, mereka mau sabotase jalur hutan besok malam. Aku minta maaf, kita nggak bisa percaya semua orang sekarang. Raras hanya menunduk. Tak apa, Bagus. Dalam peperangan, kadang yang lebih menyakitkan bukan serangan musuh, tapi pengkhianatan dari kawan. Namun Raras tidak mengubah rutenya. Ia tetap akan mengantar Bas malam ke Ponorogo sesuai jadwal. Di depan para penumpangnya yang kini hanya setengah kapasitas, ia berdiri dan berkata, aku tidak akan berhenti hanya karena takut. Jika kalian ikut, maka kita jalan bersama. Jika tidak, aku tetap jalan, sendiri pun tak apa. Dan malam itu, meski langit gelap tanpa bintang, Bas Sumber Rahayu tetap melaju, menembus malam, menantang takdir di jalur yang telah dipasangi jebakan. Malam menggantung sunyi saat Bas Sumber Rahayu perlahan menembus jalanan hutan menuju Ponorogo. Hanya ada suara mesin dan angin yang berbisik dari sela pepohonan. Raras duduk di balik kemudi dengan tatapan lurus, tangan kirinya yang masih belum pulih terbalut kain putih, sementara tangannya yang satu tetap menggenggam kemudi dengan mantap. Di dalam bas, tak lebih dari 9 penumpang. Semua diam, mereka tahu, ini bukan perjalanan biasa, ini perjalanan antara hidup dan mati. Beberapa kilometer setelah masuk kawasan hutan jati gelap, Bagus yang duduk di sampingnya mulai merasa ada keanehan. Jalanan yang biasa dilewati kini dipenuhi daun kering dan ranting patah, seolah disengaja menutup jejak. Bu, ini bukan jalur normal. Mereka pasti sudah pasang jebakan, gumamnya. Raras hanya mengangguk. Ia tahu, dan ia tetap melanjutkan. Di depan, cahaya lampu bas memantul pada sesuatu, paku baja berserakan, tajam mengarah ke ban. Ia menarik rem mendadak. Semua penumpang tersentak. Lalu terdengar suara dari balik pohon, derapan kaki, gesekan ranting, dan suara logam saling beradu. Sekelompok orang berpakaian gelap muncul, membawa senjata tajam dan tongkat besi. Mereka mengepung bas. Di antara mereka berdiri satu sosok bertubuh besar dengan kalung tengkorak kecil, bajing tumpul, tangan kanan Jaka Serigala. Turun sekarang, atau kita bakar busmu. Raras turun tanpa gentar, angin malam menggulung, rambutnya, matanya tak berkedip. Kalau kalian ingin menghentikanku, lakukan di sini. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, aku takkan biarkan kalian mencederai penumpangku. Bajing tumpul tertawa kasar, perempuan macam kamu, berani lawan kami. Ia melemparkan bom molotov ke arah depan bas, membuat kobaran api kecil di aspal. Para penumpang berteriak ketakutan, namun sebelum api menjalar, Raras membuka selempang kain dari pinggangnya dan mulai merapal ajian sapu jagat. Tanah bergetar pelan, api yang tadi berkobar mendadak menyusut, lalu padam seketika. Mata bajing tumpul membelalak. Ajian, dari pesantren Lawu. Gumamnya, Raras maju, dan dari telapak tangannya memancar cahaya putih kebiruan. Ia melesat cepat dan menangkis serangan tongkat besi dari preman terdekat. Satu pukulan telapak tangannya membuat pria itu terpental ke semak. Pertarungan pecah. Dalam kegelapan hutan, cahaya ajian dan senjata besi saling menghantam. Bagus melindungi penumpang dengan batang kayu dan berhasil menjatuhkan satu orang, tapi sisanya menyerang dengan brutal. Raras bertarung seperti angin, cepat, tajam, dan tak bisa ditangkap. Tapi bajing tumpul tak gentar. Ia mengeluarkan pusaka gigi harimau hitam, senjata hitam pekat yang bisa menelan ajian lawan. Ia menebas ke arah Raras, dan telapak Raras terhantam. Cahaya ajian meredup sesaat, ia terluka parah. Namun tepat ketika bajing tumpul hendak menebas kepala Raras, terdengar raungan keras dari belakang bas.
Seekor macan putih besar muncul dari kegelapan, roh penjaga yang selama ini tersegel dalam ajian Raras. Sosok itu menerjang bajing tumpul dan membuat semua preman lari tunggang langgang. Raras, meski nyaris tumbang, tetap berdiri sambil menatap mereka dengan mata penuh luka dan bara semangat. Ia berkata lirih namun tegas, "Selama aku masih hidup, tak ada jalan yang kalian kuasai." Ketika Bas kembali melaju perlahan keluar dari hutan, langit mulai terang. Fajar menembus dedaunan, seolah memberi harapan baru. Penumpang menatap Raras dengan rasa hormat yang tak terucap. Dan di kejauhan, di markasnya, Jaka Serigala menghancurkan meja saat mendengar kabar kegagalan. "Raras, kau memaksa aku keluarkan ajian pamungkas. Jika itu maumu, maka biarlah tanah Jawa menjadi medan perang terakhir." Di dalam gudang tua yang telah diubah menjadi pusat komando, Jaka Serigala duduk bersila di tengah lingkaran sesaji. Api kecil menyala di depannya, dan asap dupa mengepul membentuk bayangan hitam di udara. Wajahnya tak lagi menyeringai seperti biasanya, kini penuh amarah dan dendam. Ia merapal mantra kuno dengan suara berat, hingga dari balik tanah yang digali, keluarlah sebuah kotak besi berkarat. Dalamnya, tersimpan jimat terlarang, ajian Kaladasa, ilmu hitam pemusnah jiwa yang bahkan para guru silat tua enggan menyebut namanya. "Ini ajian yang dulu kusegel setelah hampir membunuh guruku sendiri," gumam Jaka, matanya merah menyala. "Tapi demi Raras, demi siapapun yang berani menantangku, aku tak akan ragu." Ia meminum cairan dari kendi tua yang berisi darah kelelawar dan mulai menggurat lambang kematian di tubuhnya. Sejak saat itu, udara di sekitar markas berubah panas dan pengap. Bahkan anak buahnya tak berani mendekat. Mereka tahu, sesuatu yang mengerikan telah dibangkitkan. Sementara itu, Raras tengah beristirahat di rumah Nyai Cempaka. Luka di lengannya membusuk lambat, meski sudah diberi ramuan penawar. "Ajian gigi harimau itu bukan senjata biasa," ujar sang guru. "Itu pusaka kutukan. Untuk menyembuhkanmu sepenuhnya, kau harus melawan sumbernya, Jaka sendiri." Raras hanya menatap kosong ke langit-langit bambu. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Setiap malam, mimpinya dipenuhi bayangan Bas yang terbakar, dan suara tangisan anak-anak yang tak sempat diselamatkan. Bagus datang membawa kabar, dua po Bas besar kini bergabung dengan jaringan pagar hitam. Beberapa sopir bahkan menjadi kaki tangan Jaka karena dijanjikan keamanan dan uang. "Kita makin terpojok, Bu," katanya dengan nada rendah. Tapi Raras tetap diam, lalu perlahan bangkit. "Kalau mereka memilih tunduk karena takut, maka aku akan buat mereka melihat bahwa perlawanan bukan pilihan sia-sia." Ia mengambil ikat pinggang warisan ayahnya, seorang mantan pendekar, dan menyelipkan keris kecil di balik bajunya. Di tempat lain, langit mendung bergelayut tanpa hujan. Jaka Serigala muncul di tengah terminal Wonokromo, dikelilingi puluhan preman. Namun kini, tubuhnya memancarkan aura gelap, kulitnya tampak lebih gelap dari sebelumnya, dan matanya seperti tak memiliki bola mata, hanya hitam legam. "Mulai malam ini, semua terminal besar Jawa Timur akan jatuh ke tanganku," ucapnya lantang. Ia mencabut tongkat hitamnya dan menghantam aspal. Seketika, tanah retak dan petir menyambar tanpa awan. Berita itu menyebar cepat. Banyak yang mulai mengungsi. Sopir-sopir tua menyebut nama Jaka Serigala dengan takut, seolah ia bukan lagi manusia. Namun bagi Raras, itu adalah panggilan terakhir untuk bangkit. Ia berdiri di depan busnya yang sudah diperbaiki, dan berkata pada Bagus, "Kita akan ke Wonokromo. Bukan untuk bertarung, tapi untuk menyelesaikan semuanya. Entah aku pulang sebagai pemenang, atau tak pulang sama sekali." Malam menjelang, dan dari kejauhan, cahaya dari tubuh Jaka Serigala mulai menghitamkan langit. Tapi di balik itu, ada cahaya kecil dari arah Bas Sumber Rahayu yang mulai melaju. Dalam dadanya, Raras membawa ajian warisan suci, dan dalam pikirannya, hanya satu tujuan, menghancurkan akar kegelapan sebelum seluruh jalan menjadi medan kematian. Langit di atas terminal Wonokromo malam itu seolah tak bernafas. Awan hitam menggantung pekat meski tak turun hujan. Tanah terasa dingin dan menusuk tulang. Di tengah terminal, Jaka Serigala berdiri dengan jubah hitam berkibar, tubuhnya kini berubah seperti siluet arang hidup, penuh gurat kutukan dan hawa kematian. Sekelilingnya, puluhan preman bersenjata tajam bersiaga. "Malam ini, darah suci akan tumpah," bisiknya, matanya menatap ke arah jalan masuk terminal yang masih sunyi. Dari kejauhan, deru mesin bas terdengar. Lampu depan menyinari kabut tipis.
Bas sumber rahayu datang perlahan, gagah dan teguh. Raras turun lebih dulu. Pakaiannya sederhana, jaket kulit coklat, celana hitam, dan keris terselip di pinggang. Di belakangnya, Bagus dan 3 sopir lain ikut turun, wajah mereka tegang tapi tak gentar. Raras menatap langsung ke arah Jaka. Aku datang bukan untuk menunjukkan keberanian. Aku datang untuk menghentikan kau menanamkan ketakutan pada orang-orang yang hanya ingin hidup tenang. Jaka tertawa pelan. Berani sekali kau datang hanya dengan 3 orang dan keris tua. Sudah kubilang, yang menantangku akan kutelan hidup-hidup. Ia mengangkat tangannya, dan tanah di bawah terminal mulai bergetar. Dari retakan tanah, muncul bayangan-bayangan hitam menyerupai sosok manusia, roh-roh preman masa lalu yang dibangkitkan oleh ajian Kaladasa. Mereka melolong tanpa suara, bergerak liar ke arah Raras dan tim kecilnya. Raras langsung menghunus kerisnya dan merapal ajian penolak sukma, ajian warisan dari pesantren Gunung Lawu. Cahaya putih mengalir dari telapak tangannya, membentuk perisai yang menahan roh-roh hitam mendekat. Dalam hitungan detik, bentrokan pun terjadi. Bagus dan kawan-kawan berhadapan dengan preman-preman hidup, sementara Raras harus menghadapi kekuatan supranatural yang jauh lebih kelam. Dalam setiap gerakannya, Raras menyelipkan doa-doa kuno, hingga satu persatu roh itu memudar. Jaka tak tinggal diam, ia mencabut tongkat besinya dan menghantam ke arah Raras. Tubuh Raras terpental menabrak salah satu tiang terminal, darah mengalir dari sudut bibirnya, namun ia bangkit. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam keris dan merapal ajian Pancasona, ilmu yang membuat seseorang tak bisa mati sebelum niat sucinya tercapai. Aku tak akan pergi, sebelum orang-orang kecil bebas dari cengkramanmu. Pertarungan berlanjut, lebih dahsyat dari sebelumnya. Jaka melesat dengan kekuatan di luar batas manusia, tapi Raras bertarung dengan cahaya dari niat yang tulus. Tubuh mereka berkali-kali berbenturan. Langit mendadak menyambar petir ke arah medan pertarungan, seolah semesta menyaksikan. Di satu titik, Jaka berhasil menusukkan ujung tongkatnya ke bahu Raras, darah menyembur, tapi di saat bersamaan, Raras menyentuhkan kerisnya ke dada Jaka sambil memanggil nama Tuhan dan leluhur. Teriakan Jaka menggema ke langit, tubuhnya mulai terbakar dari dalam. Ajian Kaladasa mulai menelan tuannya sendiri, karena kekuatan gelap selalu menuntut bayaran. Dalam cahaya yang menyilaukan, tubuh Jaka Serigala meledak menjadi abu hitam yang terhembus angin. Terminal sunyi, preman-premannya lari, meninggalkan senjata mereka. Raras tersungkur bersimbah darah, tapi tersenyum lemah. Bagus dan para sopir mendekat, memeluknya. Kita menang, Bu, kau menyelamatkan semuanya. Dan di langit yang mulai terang, mentari fajar perlahan naik. Hari baru dimulai, hari di mana terminal-terminal tak lagi ditakuti, dan rakyat kecil bisa bekerja tanpa harus membayar keamanan dengan darah. 3 hari setelah pertarungan dahsyat di Terminal Wonokromo, suasana mulai kembali tenang. Preman-preman Jaka Serigala bubar tanpa arah, dan para sopir mulai kembali menjalankan trayeknya. Namun di balik ketenangan itu, Raras terbaring lemah di rumah Nyai Cempaka. Luka di bahunya yang ditusuk tongkat Jaka memang telah dijahit, tapi luka di hatinya masih menganga. Setiap kali menutup mata, ia masih melihat wajah-wajah penumpang yang pernah disiksa, dan suara tawa dingin Jaka yang kini telah lenyap namun membekas dalam ingatannya. Bagus duduk di sisi ranjang, mengganti kain perban sambil menahan air mata. Ibu menang, tapi apa semua ini pantas dibayar dengan tubuh ibu yang kini ringkih? Raras hanya tersenyum tipis. Kalau kita tak berani berdiri saat ketidakadilan merajalela, maka esok tak akan ada yang bisa kita perjuangkan, jawabnya lirih. Ia tahu tubuhnya kini tak lagi sekuat dulu. Tenaga dalamnya melemah setelah mengaktifkan ajian Pancasona sepenuhnya, ajian yang hanya bisa digunakan sekali dalam hidup, dan kini telah membakar sebagian jiwanya. Di luar rumah, warga mulai berdatangan. Para sopir, kernet, tukang tambal ban, hingga pemilik warung kecil berbondong-bondong ingin menjenguk. Raras tak kuasa menahan air mata saat mendengar suara mereka satu persatu. Kami bisa kerja tenang sekarang, Bu, anak-anak kami bisa main di terminal tanpa takut, kami tak akan lupakan perjuangan ibu, sampai kapanpun. Setiap ucapan itu menancap lebih dalam dari luka fisiknya, menghangatkan hatinya sekaligus menyayat perasaannya. Namun di malam hari, saat semua tertidur, Raras duduk sendiri di balai bambu. Tatapannya kosong ke arah langit. Ia mengusap bekas luka di dadanya, tempat tongkat Jaka hampir menembus jantungnya. Aku masih hidup, tapi entah kenapa,
terasa seperti mati sebagian, bisiknya. Ia merindukan kebebasan seperti dulu, saat mengemudi bas menyusuri pantai selatan sambil bersenandung. Kini, setiap rute mengingatkannya pada darah dan pertempuran. Nyai Cempaka duduk di sampingnya, membawa teh hangat dan sehelai syal dari Wol. Raras, kau bukan manusia biasa. Tapi ingat, yang membuatmu tetap manusia adalah rasa sakit itu. Jangan kau buang, rasakan, dan berdamailah. Raras terdiam, air matanya jatuh perlahan. Bukan karena menyesal telah melawan, tapi karena sadar bahwa keberanian seringkali menyisakan kehampaan yang tak bisa dibagi dengan siapapun. Esoknya, Raras berdiri di terminal bersama para sopir. Bas Sumber Rahayu kini menjadi simbol perlawanan. Banyak yang mengajak Raras maju sebagai pemimpin komunitas sopir, tapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya sopir bas, bukan pahlawan. Tapi jika kalian butuh seseorang yang berdiri di barisan depan, aku akan ada di sana." Kalimat itu membuat semua orang menunduk hormat. Ia bukan hanya perempuan yang melawan preman. Ia adalah cahaya yang menunjukkan jalan. Meski tubuhnya tak lagi utuh, semangat Raras menyala seperti api kecil yang tak padam. Ia kembali menyusuri jalanan Jawa, dari satu kota ke kota lain, bukan hanya untuk mengantar penumpang, tapi menjaga harapan agar tak pernah padam di tengah ancaman. Karena di balik luka yang tak terlihat, tersimpan kekuatan yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Fajar menyapu langit dengan semburat jingga ketika Raras kembali duduk di balik kemudi bas Sumber Rahayu. Tangannya sempat bergetar memegang setir, bukan karena takut, tapi karena terlalu lama ia menahan rindu akan kebebasan yang pernah ia miliki. Mesin bas meraung pelan, menggetarkan hati Raras yang kini kembali berani melaju, bukan hanya di jalanan, tapi juga dalam hidup yang penuh luka dan harapan. Terminal Wonokromo tak lagi menyeramkan. Kini, ia dipenuhi senyum para sopir, tukang parkir, dan pedagang kecil yang kembali berani menatap hari esok. Ketika Raras melintas pelan di depan barisan bas lain, para sopir mengklakson 3 kali, tanda penghormatan. Ia tak pernah meminta menjadi panutan, tapi keberaniannya telah menyalakan api di dada banyak orang. Setiap klakson yang berbunyi bagai doa, semoga jalan yang ia tempuh selalu aman. Di sepanjang jalan menuju Probolinggo, Raras menyetir pelan, menikmati tiupan angin dan suara burung di pagi hari. Tapi di setiap jeda lampu merah, matanya menatap kosong ke kejauhan. Luka di dadanya belum sepenuhnya pulih, dan sesekali rasa sakit menyergap. Tapi ia menahan semuanya dalam diam. Tubuh ini mungkin tak sekuat dulu, tapi jiwaku lebih tajam dari keris manapun, bisiknya. Di tengah perjalanan, ia berhenti di warung kecil yang dulu sering disinggahinya bersama ayahnya. Pemilik warung, Mbah Leman, sudah renta, namun masih mengenali wajah Raras. "Ndok, aku dengar cerita tentangmu, ayahmu pasti bangga." Ucapan itu membuat mata Raras berkaca-kaca. Ia hanya mengangguk, lalu memandang bangku kosong di samping setir. Dulu, bangku itu ditempati almarhum ayahnya, sopir legendaris yang pernah melawan begal hanya dengan kunci roda dan keberanian. Menjelang sore, bas yang dikemudikan Raras memasuki daerah rawan, bekas wilayah kekuasaan anak buah Jaka Serigala. Tapi kini, yang menghadang bukan lagi preman, melainkan anak-anak kecil yang melambaikan tangan di pinggir jalan sambil meneriakkan, "Itu Bu Raras yang ngusir preman jahat." Raras tersenyum dan membunyikan klakson panjang sebagai balasan. Hatinya menghangat, bukan kekuatan ajiannya yang diingat, tapi keberaniannya. Bagus yang duduk di bangku belakang tersenyum melihat pemandangan itu. Ia tahu Raras telah melewati badai paling gelap dalam hidupnya, dan kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Ibu ini seperti api, sekalipun ditiup berkali-kali, nyalanya tetap hidup, gumamnya lirih. Ia pun sadar, tak semua pejuang perlu pangkat atau bendera, kadang hanya perlu setir di tangan dan niat suci di dada. Matahari mulai tenggelam saat Raras menepikan bas di rest area terakhir. Ia turun, memandangi langit yang berubah merah keemasan. Dalam hati ia berdoa, agar jalan ini selalu bersih dari ketakutan, agar para sopir bisa mencari nafkah tanpa ancaman. Lalu ia melangkah kembali ke dalam bas, menyalakan mesin, dan melaju, bukan sebagai sosok yang ingin dikenang sebagai pahlawan, tapi sebagai penjaga jalan, yang menyalakan nyala di balik kemudi. Langit mendung menyelimuti jalur pulang menuju kampung halaman Raras di lereng Gunung Lawu. Di dalam bas, hanya ada 5 penumpang sore itu, tapi langkah Raras terasa berat. Setelah berbulan-bulan mengarungi jalan, melawan ketakutan,
dan menyalakan semangat banyak orang, kini ia pulang. Namun pulang bukan sekadar kembali ke tempat asal, melainkan kembali untuk berdamai dengan luka-luka yang tak terlihat, yang selama ini ia sembunyikan di balik senyum dan deru mesin. Saat Bas memasuki desa kecilnya, anak-anak berlarian di pinggir jalan menyambut dengan gembira. Beberapa ibu menaburkan bunga, seperti menyambut pahlawan. Tapi Raras hanya menunduk. Baginya, kemenangan ini tak pernah menjadi alasan untuk disanjung. Ia hanya seorang perempuan sopir bas, yang dipaksa keadaan untuk menjadi sesuatu lebih besar dari dirinya sendiri. Ketika Bas berhenti di depan rumah tua peninggalan orang tuanya, hatinya mencelos, kenangan membanjiri seperti deras hujan sore. Di dalam rumah, debu menyelimuti bingkai-bingkai foto masa kecilnya. Ia menyentuh salah satunya, foto dirinya kecil duduk di pangkuan ayahnya, sambil memegang miniatur Bas. "Pak, aku sudah menjalankan tugas yang ibu dan bapak tanamkan. Aku tak tahu apakah aku cukup baik, tapi aku sudah berusaha sekuat yang aku bisa." Air mata mengalir perlahan, membasahi pipinya yang keras selama ini. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan di terminal, Raras benar-benar menangis. Malam itu, desa mengadakan selamatan kecil untuk menyambut Raras. Dalam kehangatan lampu minyak dan suara gamelan pelan, tokoh desa memberi sambutan. Raras telah membuktikan bahwa ajian sakti bukan untuk menguasai, tapi untuk melindungi. Ia membawa pulang bukan hanya tubuhnya, tapi juga keberanian dan keteladanan. Semua mata menatapnya dengan kagum. Tapi Raras hanya menjawab, "Aku hanya ingin jalanan kita aman, dan hidup kita tak dijajah rasa takut." Beberapa hari kemudian, Raras memutuskan untuk tidak kembali ke trayek utama. Ia memilih mengajar para sopir muda di terminal daerah, membagikan pengalamannya, bukan soal ajian, tapi soal keteguhan hati dan pentingnya keberanian berdiri membela sesama. Bas Sumber Rahayu kini dikendarai oleh Bagus, tapi nama Raras tetap tertulis di kaca depan, dihias bunga dan tulisan kecil, "Pejuang Jalanan." Satu malam, Raras berjalan menyusuri jalan desa sendirian. Angin sejuk Gunung Lawu membelai rambutnya. Di langit, bintang-bintang bersinar tenang. Ia duduk di batu besar dekat sungai tempat ia dulu bermain, lalu menatap ke langit. "Perjalanan ini panjang, Pak, tapi akhirnya aku sampai juga di jalan pulang." Ia tersenyum, kali ini tanpa air mata. Bukan karena semua luka telah sembuh, tapi karena ia telah berdamai dengan semuanya. Jalan pulang bukanlah akhir, melainkan permulaan baru. Di mata masyarakat, Raras telah menjadi legenda. Tapi bagi dirinya sendiri, ia hanya seorang wanita yang memilih untuk tidak diam saat ketidakadilan merajalela. Ia tahu, akan selalu ada kegelapan di sudut jalan. Tapi selama ada seseorang yang bersedia menyalakan nyala kecil, harapan akan terus hidup. Dan begitulah kisah Raras, sopir bas dari Jawa yang bukan hanya membawa penumpang menuju tujuan mereka, tapi juga membawa keberanian menembus gelapnya ketakutan, menuju cahaya, menuju rumah, dan menuju makna hidup yang sesungguhnya.